Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kebayang nggak kalau garasi direnovasi jadi rumah yang budget pembangunannya 100 jutaan aja? Yuk kita lihat huni garasi. Pagi, Mas Rian, Mbak Siva. Halo, pagi. Selamat datang di Huni Garasi. Oke, tetangga online semua. Sekarang kita lagi di Huni Garasi bareng Mbak Siva nih. Oke, tadi udah kenalan ya dengan Mbak Siva? Yeah. Oke, Mbak. Rumahnya keren banget nih. Yang saya dengar ini sesuai namanya ya, bekas garasi. Iya, betul. Oke, bisa diceritain Mbak, ini untuk gambaran penonton aja ya, luasan tanahnya berapa? Jadi awalnya ini tuh garasi mertua, tapi udah beralih fungsi sebagai gudang gitu, penyimpanan barang yang udah nggak kepake gitu kan. Jadi untuk luasnya, untuk garasinya aja tuh lebarnya 2,8, lalu memanjang tuh 15 meter. 2,8 kali 15? Iya. Oke, untuk bangunannya, inget nggak? Untuk bangunannya itu sekitar 65 meter. 65 meter persegi. Iya. Oke, ada berapa kamar nih? Ada 2 kamar. Wah, lebar 2,8, masih ada 2 kamar. Nanti kita lihat ya, makin excited ini. Nah, ini kelihatan nih, yang warna coklat dan kemudian hitam ini panjang rumahnya ya. Iya, Yang betul. bangunannya. Di sini ada hal yang menarik nih, karena kalau kalian perhatikan, ini sebenarnya rumahnya double dinding. Jadi ini adalah dinding pembatas atau dinding yang membatasi tanah dengan jalan, dan ini dinding bangunan utama. Tadi saya sudah spill di depan, katanya budgetnya beneran gitu 100 jutaan. Bener dong. Iya. Untuk pembangunannya aja itu 70 juta. Oke. Gitu. Sisanya ya perintilan-perintilan aja lah. Oke, nanti kita tanya-tanya lebih jelas lagi di dalam ya, sambil kita tur, kita lihat-lihat rumahnya seperti apa. Yuk. Silahkan. Wow, jadi rumahnya masih ada terasnya nih di bagian depan. Ini muat 1 motor aja sih sebenarnya. 1 atau 2 motor lah, tapi mepet banget. Mepet banget ya. Kalau teman-teman main mungkin bisa parkir di sini atau nongkrong di sini, atau parkir di sebelah. Kadang parkir di sebelah, kadang di sini. Oke, jadi akses pintunya ini pakai pintu besi hollow. Apa ini namanya perforated ya? Iya, betul. Perforated. Perforated. Oke, ini lumayan nih ketebalannya di atas 1 mili karena lumayan cukup kaku dia. Iya. Dan ini pakai dinding yang dibentuk seperti pakai roster. Iya, itu terinspirasi dari, jadi suatu hari kita nongkrong di cafe gitu kan, di coffee shop, terus kita lihat dia pakai roster tuh cuma pakai bata ringan gitu, terus lucu juga nih gitu. Terus ya udah deh, akhirnya kita implementasikan di rumah kita gitu. Asik, keren ya. Terus lantainya juga nih, lantainya kayaknya pakai Asian semen. Iya, pakai Asian semen. Tapi ini belum di coating sih, harusnya di coating ya biar lebih bersih gitu. Tapi kalau pun di coating kotor juga sih. Iya. Iya, cuma lebih gampang dibersihin. Iya sih. Itu doang. Kalau mau lebih low maintenance lagi, kasih keramik aja Mbak. Oh iya ya. Iya, kasih cari yang motif-motif jadul gitu. Kalau mau lebih suasana kafe kan. Ya, oke deh. Oke, di sini ada tempat duduk-duduk. Dan ini ada jendela kecil nih. Jendela kecil kemana nih dibaliknya nih? Ke dapur. Ke dapur. Tim dapur depan kita. Betul, sama seperti Mas Rizky. Oke, di sini ada pintu. Nah, ini yang tadi diceritain ya Mbak ya? Iya. Ini di balik ini adalah akses untuk ke rumah orang tua tadi ya. Iya. Dan ini benar-benar literally bekas garasi. Betul. Jadi tadinya nggak ada pintu sama dinding ini tuh nggak ada. Jadi langsung ngelos ke garasi aja. Oke, parkir mobil kan untuk kendaraan langsung dibelokin masuk ke situ dulunya. Oke, sekarang udah jadi hunian yang keren banget ini. Oke, putar balik. Nah, kita mau lihat ini pintunya nih pakai apa nih Mbak? Ini baja sih. Oh, pintu baja?
Jadi suami tuh request mau warna pintunya tuh warna hitam gitu kan. Terus akhirnya kita hunting deh tuh pintu yang warna hitam dan kebetulan nemu si pintu baja ini gitu. Kebetulan juga desainnya juga simpel kan. Iya. Karena kita orangnya ya maunya simpel-simpel aja gitu. Ya udahlah akhirnya kita ambil pintu ini. Gitu. Oke, ini udah kayak di hotel juga ya, ada buat ngintipnya ya. Ini bukan aksesoris kan? Bukan, bisa. Fungsi bisa. kan? Fungsi. Oke. Tapi jarang kita pakai juga sih. Karena udah janjian yang datang Iya, ya. betul. Oke, kalau pintu baja ini sepaket dia dengan kusennya. Jadi kalau kalian beli ini udah termasuk. Dan kelebihannya dia pintu baja tentu bebas rayap, bebas muai susut. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya kalau kepentok, penyok udah nggak bisa diapa-apain. Iya. Gitu aja sih. Bisa mungkin ditutup tapi harus dicat ulang. Iya. Terus ini juga ada karet peredamnya sih. Ini kan karena rumahnya deket jalanan ini ya, rame gitu lalu lalang. Ini kalau pintu ditutup nggak terlalu rame. Oh gitu. Kerasa bedanya. Oke, jadi lumayan meredam ya? Iya. Oke, cakep. Dan ini memang cukup tebal dan materialnya sepertinya cukup solid. Dan ada karetnya. Yuk kita lihat ke dalam. Sekarang kita lihat rumah huni garasi. Wah, saya excited banget ini. Saya kebayang ya bagaimana rumah ini dulunya dengan lebar 2,8, jadi itu ngepas untuk satu mobil dan beberapa motor mungkin. Karena ini lumayan panjang. Oh, bisa 2 mobil bahkan ini. 2 sampai 3 ini. Tadi itu ada sekatnya sih di sana. Ada sekat, terus di balik sekat itu taman. Terus sekatnya kita bongkar, kita bikin lagi untuk taman tapi versi lebih bagusnya. Oke. Simpen dulu, itu nanti kita ke sana. Sekarang kita bahas dulu dapurnya yang ada di bagian depan nih, Mbak. Nah, ini dapurnya keren banget, minimalis ya. Dapat ide dari mana nih, Mbak? Banyak sih sebenarnya dapur-dapur ala Korea kali ya. Banyak yang pakai keramik, apa sih ini namanya? Nah, itulah kotak-kotak kecil ini. Ya, terus ini tuh hasil hibahan. Jadi ini salah satu penghuni si garasi itu gitu. Oh gitu. Iya, jadi ini tuh bekas kakak iparku punya kafe, terus udah tutup. Akhirnya ini boleh nggak dipakai gitu? Oh boleh, oke deh. Akhirnya ini aku modifikasi nih. Apa ini tuh? tadinya bekas sink. Oh ini tadi sink. Iya, terus kita perlebar lagi untuk dimasukin kompor tanam gitu. Oke, jadi memang ini keramik di atasnya udah pas Mbak terima udah begini keramik. Oke. Saya kira tadi dimodifikasi keramiknya. Enggak. Cakep. Ini luas dapurnya berapa nih? Luas dapur nih lebarnya 1,8 ya. Ke sana juga kayaknya 1,8 deh. Ini dapurnya ada 2 sisi ya. Jadi kalau kalian di sini sisi untuk masak, nggak pakai cooker hood karena udah bisa pakai ini. Nah, sisi seberangnya ada area cuci atau sink. Nah, ini bisa ceritain nih, gimana nih? Nah, ini juga hibahan juga. Oh iya? Masih sama. Iya, ini kita modifikasi juga. Jadi, ini tadi tuh nggak ada. Gitu. Ini tuh tadinya adalah meja kasir. Meja kasir. Terus kita minta tukang untuk kita masukin si sink. Jadi, dipindah nih. Oh, dibalik dari ya? sana, terus kita pindahin ke sini. Gitu. Ya, jadilah meja bar ini. Mantap. Ini juga ditambahan nih? Apa udah ada? Udah ada. Udah ada begini ya. Jadi mejanya ini, meja barnya bisa untuk cuci dan untuk makan di sini kalau mau sekedar ngemil-ngemil atau sarapan pagi mungkin ya, yang lebih santai. Menarik Mbak. Terus ini buangannya karena Mbak bangun dari awal berarti dibikin dong buangan airnya. Dibikin baru. Enaknya gitu ya kalau renovasi atau bangun rumah dari nol tuh udah bisa sangat fleksibel banget. Kita lanjut ke bagian dalamnya lagi. Makin masuk ke dalam. Nah, ini area apa nih? Ini area makan sih, sama kumpul-kumpul sama teman-teman. Kebetulan rumah kita ini bisa dibilang sering kedatangan teman-teman gitu. Buat ngumpul, buat nongkrong-nongkrong gitu. Ini aku beli second sih. Aku beli second, terus ternyata aku nggak expect akan memakan banyak tempat ukuran besar gitu. Aku beli mejanya doang. Terus ini adalah bangku semasa kecilnya suamiku. Oke. Iya, emang sengaja. Ya? Iya. Jadi emang sengaja mau pakainya kursi yang beda-beda lah gitu. Terinspirasi dari Pinterest. Oh gitu. Ya memang ada kesan tersendiri ya ketika kursinya itu beda-beda. Jadi kayak
sengaja dibuat personality masing-masing gitu. Betul. Seolah-olah yang duduk di kursi ini sesuai dengan desain kursinya. Betul. Padahal ya bisa jadi juga seperti itu sih. Nah, ini mejanya berarti beli second. Mbak dulu berarti nggak ngukur ya ketika ini ya? Enggak sih. Dengan ruangannya ya? Jadi kita taunya cuman diameternya 1 meter aja. Terus aku emang itu salah aku sih. Jadi aku ngebayanginnya kayak, oh mungkin masih bisa agak mepet nih. Oke. Ternyata makan setengah. Iya, nggak heran ya, karena ketika di store mungkin 1 meter kelihatan kecil. Iya, betul. Pas sudah masuk garasi yang mungil ini, semakin makan tempat gitu. Oke, tipsnya buat kalian yang mau cari furniture untuk ruangan, baiknya kalian bawa meteran. Itu udah lebih firm. Karena benar-benar beda di ruangan yang akan kalian gunakan dengan ruangan display itu bakalan beda banget. Kalian cocokinnya patokannya udah pakai meteran dah. Itu paling bener. Oke, lanjut, lantainya pakai apa ini? Ini pakai SPC. SPC? Iya. Oke, cakep. Kita lanjut, ini area apa nih? Ini area bobo kucing. Living gitu ya, masih living ya. Iya, jadi karena ruangannya yang hanya segini gitu, maunya kalau ada tamu, ada teman-teman tuh bisa duduknya di mana aja gitu. Okay. Jadi mereka mau duduk di meja bar atau di meja makan, di sofa juga walaupun pisah-pisah tapi tetap bersatu. Oke, masih nyaman ya. Masih nyaman. Ngobrolnya masih bisa tatap-tatapan. Iya. Itu enaknya konsep open plan. Bisa di-apply di rumah yang kecil, rumah yang sedang sampai rumah yang besar. Gitu. Terutama buat di rumah-rumah dengan lahan terbatas sih. Jadi bisa manfaatin luasan lahan yang terbatas itu supaya ya nggak terpisah lah, nggak ada jarak gitu. Dan kesannya juga bakalan lebih luas. Nah, tips juga kalau misalnya kalian rumahnya nggak terlalu besar, bisa pakai cara ini nih. Jadi mbaknya pakai TV yang digantung di dinding. Iya. Nggak pakai kabinet khusus ya. Iya. Karena kalau kabinet khusus itu dia nanti makan tempat. Ini udah paling bener nih. Kasih dia posisi menggantung di dinding dan kasih ambelan kecil buat hiasan gitu. Biar nggak polos-polos amat. Iya. Atau siapa tahu nanti mau dikasih PS5 atau gimana. Waduh, belum kepikiran sih. Belum kepikiran ya. Cakep. Oke, kita lanjut ke belakang sini yang udah kalian lihat dari tadi. Kalian pasti penasaran, rumah dengan luasan seperti ini ada inner court-nya. Iya. Gimana ceritain nih, Mbak? Jadi ini emang sebelumnya udah jadi taman. Kita ubah jadi pakai ini apa namanya? Decking tile. Tile terus sama batu koral. Nah, untuk pohon ini sebenarnya udah ada pas di taman sebelumnya. Gitu. Jadi dia numbuh lagi nih, udah kita tebang beberapa kali. Iya. Terus dia numbuh terus. Jadi ya udahlah kita biarin aja. Ini pohon apa ya? Pohon sente. Sente namanya? Iya, pohon sente. Saya kira talas. Ya mirip-mirip sih. Memang ini lumayan kuat pohon ini. Di belakang rumah juga waktu itu ada beberapa kali dan tumbuh lagi. Iya. Tapi memang bentuknya bagus sih. Iya. Dan posisinya juga pas di tengah. Jadi kita biarin aja deh. Oh, oke. Dan jadi focal point kalau misalnya di taman ini ya. Iya. Bisa kalian lihat tuh. Jadi paling dominan. Cakep. Dan ini penasaran saya. Rumahnya kan sebenarnya lebar 2,8. Tapi masih nyiapin taman yang cukup luas seperti ini nih. Gimana nih? Karena di sebelah kan gang sempit. Kita emang nggak mau pakai jendela gitu karena sebelah langsung gang gitu. Terus gimana nih caranya supaya sirkulasi udaranya tetap lancar gitu. Terus suami sih yang ngide kita bikin inner court aja di dalam gitu. Jadi walaupun nggak ada jendela, tetap sirkulasi udaranya tuh ada gitu. Tapi nggak eman nih lahannya yang terbatas jadi makin berkurang. Oh enggak sih, justru seneng banget ada ini. Jadi highlight gitu. Iya. Bener sih, harus diubah itunya ya. Kalau pikirnya jadi rumah yang luas tuh bukan soal luasnya ruangan, tapi juga luasnya area terbuka. Dan supaya lebih safety lagi nih, pakai cara Mbak Siva juga nih. Bisa pakai topi-topian ya. Cakep. Ini pakai apa Mbak untuk bukaannya? Ini pintu aluminium Dakon. Oh, pintu aluminium Dakon. Ini tuh lebarnya 180 kalau nggak salah. 180? Iya. Ini juga? Kalau sana 280. Oke, udah lumayan luas loh. 180 kali 280. Bisa jadi satu kamar sendiri nih sebenarnya. Ngomong-ngomong soal kamar, tadi udah di-mention, kamarnya ada 2 ya? Iya. Di sebelah mana itu dia? Di sebelah sini. Oke, kita lihat ya. Silakan Mbak. Iya. Wah, kita mau masuk kamar tidur. Ini kayak kamar tidur utama ya? Iya, kamar tidur utama. Luas nih Mbak. Masya Allah, lumayan sih. Ini luasnya
3,5 kali 3,15. Tapi kayaknya ini ekstensi lagi dari lahan yang sebelah sana ya? Iya. Ini tuh tadi tuh di sini tembok, jendela besar gitu kan, menghadap ke taman yang sebelumnya gitu. Dan pintunya tuh di sini, pintu awalnya. Iya, yang mau ke rumah mertua. Rumah tua. Gitu. Oke, jadi memang dulu ini adalah kamar. Kamar bujangnya suamiku. Cuma dulu aksesnya dari rumah ibu tadi ya. Rumah ibu. Sekarang dipindah aksesnya jadi dari garasi rumah sendiri nih. Tuh. Ih, cakep layoutnya, menarik nih. Ini jadi salah satu yang bikin apa ya? Mungkin hemat budget ya, karena nggak ngebangun dari awal banget ya. Manfaatin. Jadi hanya nutup akses dari tempat orang tua dan membuka akses dari hunian baru. Ini di garasi. Mantap. Di sini juga lantai kamarnya masih sama, dia pakai SPC. Sama. Oke, kayaknya itu ada kamar mandi ya di dalam kamar? Iya, ada kamar mandi. Keren ini. Oh, tapi ini existing? Iya. Dari awal emang udah ada kamar mandi? Dari awal udah ada, ini kamar mandi mertua. Pintunya sebelah sana tadinya, terus kita tutup. Gitu. Kita minta, Bu, boleh nggak? Boleh nggak kita minta kamar mandinya buat kamar mandi dalam kamar? Gitu. Diakuisisi deh. Oh iya, boleh. Makasih, Bu. Berarti Ibu dibikinin lagi yang baru? Emang udah ada. Oh, ada? Masih ada. Oke, mantep. Baik banget ya Ibu. Alhamdulillah. Salah satu tips ini, cari yang Ibu seperti Ibu pemilik rumah Mbak Siva nih. Keren Mbak. Ini kayaknya barang lawas juga nih. Iya, dari zaman suamiku masih bujang. Iya, aku cuma mau cerita ini pintu sih. Oh iya, ini pintunya gimana nih? Nah, ini lucunya, ini tuh pintu dari hibahan kakak iparku yang tadi, yang kafe. Iya, kafe. Okay. Ini tuh jadi satu sama yang pintu sebelah sebenarnya. Mereka tuh satu kesatuan, terus kita bagi dua. Oh, gitu. Jadi ini tadinya pintu sliding atau pintu lipat? Pintu lipat. Pintu lipat. Oh, yang model bukaan dua gini. Oh, pintu kupu-kupu ya? Iya, benar, pintu kupu-kupu. Iya, ini tadinya dua pintu nih, makanya ada ini nih. Terus dimanfaatin jadi dipisah satu-satu. Iya. Ini kita cat aja sih. Oke, dicat ulang. Terus ini memang agak tinggi nih karena itu ya, beda level sama yang bangunan utama rumah Ibu tadi ya. Kita juga baru tahu nih, ternyata beda level ya, gitu setelah dibongkar. Iya. Gitu. Nah, ini kamar kedua nih. Yang tadi diceritain sebelum kita masuk, kita lihat dulu pasangan pintunya. Nah, tadinya pintu begini ya. Dipisahlah pasangan ini, tapi tetap berdampingan. Oke, di sampingnya ada kamar kedua yang sekarang difungsikan jadi? Tadinya maunya sih ini kamar anak. Gitu. Cuman karena masih berdua, terus kita fungsikan sebagai ruang kerja sih. Ini cocok lah ini nanti buat kamar anak nih. Luasannya udah sesuai, jadi anak-anak main di kamar tuh hanya untuk istirahat. Iya. Mainnya di sana aja. Nah, terus saya di sini melihat sisa-sisa apa ini? Garasi atau apa nih? Rumah lama ya? Rumah lama. Rumah lama? Mertua. Lantai mertua. Jadul banget ya. Iya bener ya ini? Iya. Existing ya? Iya. Ini luasannya berapa Mbak? Kecil sih, ini berapa ya? 2 kali 3 kali ya? 2 kali 3. Nah, ini kan rumahnya 1 lantai. Ya. Ada planning untuk jadi 2 lantai? Sampai saat ini belum ada sih ya. Cuman nanti kita nggak tahu kalau ada rezeki mungkin bisa. Tapi ada keinginan ke sana? Insya Allah. Oh, tapi nggak apa-apa Mbak, 1 lantai juga nggak apa-apa. Iya Menurut saya juga keren sih. Cukup, nanti sampai tua makanya juga enak. Iya. Jadi ini saya. Lanjut, makin ke belakang. Nah, ini apa nih? Gang senggol nih. Gang senggol. Ini ada kamar mandi. Wow, kamar mandinya luas-luas loh. Nah, itu dia, setelah kita tempatin, kita baru sadar nih, kok kayaknya kamar mandi kita luas banget ya, gitu. Ngapain ya kita bikin kamar mandi gede-gede, gitu. Oke. Tapi ini sepertinya udah di konsep ya sedemikian rupa. Ini area basah, ini area kering. Area basah ini pakai apa ini, granit tile mungkin, motif kayu, agak gelap. Sementara lantainya dia dilapis lagi dengan decking kayu. Untuk area keringnya dia hanya dicat warna pink ya ini sepertinya. Kelihatannya pink ya, tapi kita tuh sebenarnya mintanya warna krem. Krem nih? Kita minta sama tukang warna krem, tapi jadi kayak agak pink gitu.
Pengen dilihat di outdoor kali ya? Iya. Pantai indoor. Nah, fun fact, ini tuh karena aku sama suami beda selera. Jadi dia minta aku mau dong kamar mandinya yang agak gelap gitu. Jadi bisa dilihat kan perbandingannya, ini tuh agak gelap, yang di kamar tadi terang. Nah, jadi yang di kamar tadi tuh kamar mandi aku. Oh gitu. Ini khusus suami. Jadi yang sering pakai di sini suami. Kirain dipadukan. Jadi ini kan terang punya saya, ini gelap punya Mas Rian gitu. Iya, tapi jarang pakai ini. Ternyata benar-benar dibagi tamu. dua itu ya. Iya. Ruangannya justru yang dibagi dua. Oh keren, ini cukup luas. Kenapa saya bilang cukup luas? Karena masih bisa naruh juga apa tempat cuci tangan atau wastafel di sebelah sini. Mantep nih Mbak. Ceilingnya juga lumayan tinggi ya. Iya. Terus karena tadi punya teman di tengah, jadi bisa ada bukaan ya. Oke, kita lanjut Mbak. Wah, ini dia dinding pembatas. Iya. Ini area apa ini? Harusnya sih ini area laundry ya, tapi karena service. kita belum ada mesin cuci gitu, jadi baru ada jemuran gitu sama WC kucing, storage aja penyimpanan gitu. Karena kesalahan kita nggak mikirin untuk bikin storage di sini gitu. Jadi barang-barang tuh ya gini aja. Geletak ya? Geletak gitu. Oke. Bisa disusul sih Mbak, nanti bisa dibikinin storage aja. Iya. Tapi saya penasaran, nggak ada mesin cuci manual? Laundry. Oh iya. Kirain ya. 2024 dia cuci manual nih, rajin banget. Yang manual paling kayak underwear aja sih, iya. sama baju-baju tipis, baju-baju rumah gitu, masih kucek. Masih oke. Masih nyuci kok. Masih nyuci ya? Nggak full laundry. Oh, kirain ini. Terus kalau kalian bikin area service, kalian bisa contoh di rumah ini karena dia pakai atap transparan seperti ini. Ini kalau lagi terik, pakaian bakalan ini ya, cepet kering ya. Sehari aja tuh udah kering biasanya. Nah, sampai sore kayaknya udah kering nih kalau nyuci dari pagi. Ini aja karena mendung ya, di luar lagi gerimis, ini masih terang kayak gini. Apalagi kalau misalnya lagi terik tuh. Mantep. Terus itu pintu menuju? Itu pintu menuju backyard mertua. Oke. Jadi kita punya 2 connecting door. Jadi karena di sini kan ruangannya polos gitu ya. Gimana Terus tuh? jadi aku tambahin ini nih. Ini karya temenku sih, ada artis lokal namanya Kade Boys. Oke. Gitu. Untuk biar semakin cantik aja gitu. Asik. Jadi walaupun kalian lihat ini dominan putih, yang mana itu bagus ya, lahan kecil, pemilihan warna terang itu bagus supaya kesannya lebih luas. Tapi nggak ada salahnya juga kalian kasih artworks ataupun pajangan yang sesuai dengan selera kalian di rumah. Supaya lebih lebih terasa rumah kali ya. Iya. Kita lanjut obrolan kita lagi yuk. Ya, tetangga, kita udah ada di akhir tayangan, tapi masih ada beberapa pertanyaan ya. Seperti biasa nih, ada beberapa hal yang ingin saya dalami lagi nih, Mas Rian, Mbak Siva. Seperti kayak yang tadi udah di-mention di depan, soal budget, itu beneran 100 jutaan. Bener. Gimana tuh? Jadi dari awal kita ketemu kontraktor, kita bilang nih kita cuma punya budget segini gitu. Ternyata kontraktornya menyanggupi gitu. Terus akhirnya kita deal di sebenarnya budget itu 70 juta kita bilangnya gitu. Terus untuk 30 jutanya ini kita beli buat kayak aluminium gitu. Terus ubin, terus sanitary gitu. Pokoknya yang sebisa mungkin kita beli sendirilah gitu. Oke, jadi hal-hal yang tadi itu yang disesuaikan dengan selera ya, yang dibeli sendiri ya. Iya, karena takut kan kalau pilihan tukang tuh kadang suka nggak sesuai sama mau kita gitu. Oke, baik. Nah, untuk proses pembangunannya ini berapa lama nih, Mas, Mbak? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih dikit. 2 bulan lebih dikit. Cepet ya? Cepat banget. Ada tantangannya nggak nih pas ngebangun nih mungkin? Paling waktu itu karena kita mulainya di akhir Desember, itu musim hujan ya. Jadi kadang kalau misalnya lagi hujan ya prosesnya dihentikan dulu gitu. Tadinya kan full banget nih garasi gitu, berisi barang-barang yang gede-gede gitu. Nah itu sebelum mulai kita keluarin dulu nih, kita sortir mana barang yang sekiranya masih bisa dipakai gitu, atau kita buang gitu. Dan ternyata banyak juga ya yang akhirnya dibuang. Karena mungkin udah lama nggak dipakai ya, dan udah nggak tahu lagi masih fungsi apa enggak itu. Iya. Oke, kemudian ada tantangan tersendiri nggak nih, Mas, Mbak, ketika merenovasi atau membangun rumah dari sebuah garasi? Pertama ya kan konsep rumahnya itu sih yang
tantangan ya sebenarnya. Gimana caranya biar bisa jadi rumah yang nyaman gitu, walaupun sebelumnya garasi. Terus kita mikirin sirkulasi udaranya juga kan. Oh iya. Gitu. Ya, ide taman ini muncul dari situ sih. Bingung mau taruh jendela di mana karena samping rumah, depan rumah, belakang, samping sini langsung gang. Padat ya. Jadi bikin taman di sini. Jadi bisa dikatakan taman ini yang mungkin awal-awal yang didesain ya. Paling kepikiran pertama. Paling kepikiran pertama. Kalau untuk bangunannya sendiri sih nggak susah ya, karena tadinya cuma ada satu sekat doang gitu, satu sekat, terus kita minta untuk jebol gitu. Ya udah akhirnya los aja gitu ke sini. Justru malah makin mudah kan kalau kayak gitu, nggak perlu mikirin yang macem-macem gitu. Oke, tinggal pikirin jalur perpipaan gitu kali ya, jalur listrik sama layout yang mungkin tadi ada yang ditutup, ada yang dibikin baru gitu ya. Tapi itu dipikirin sama kontraktor sih, karena kita kan kurang ngerti ya gitu. Jadi kebantu juga sih karena ada kontraktor. Oke, jadi kalau buat kalian yang mungkin ingin bangun rumah pertama dan belum punya pengalaman, pastiin kalian ya kerjasamalah sama orang-orang yang biasa gitu ya, misalnya kontraktor atau arsitek. Nah tadi saya dapat insight lucu nih, tadi desainnya pakai apa nih rumah? karena budgetnya sedikit gitu ya, jadi kita nggak pakai arsitek gitu. Jadi aku itu desain pakai Google Slide. Ada lagi tuh. Kemarin tetangga online ada yang desain pakai Word, terus pakai The Sims, sekarang Google Slide. Gimana caranya itu? Malah tadinya tuh aku kepikirannya pakai Paint gitu. Terus ternyata lumayan susah nih kalau pakai Paint gitu. Terus apalagi nih yang sekiranya aku paham lah gitu, walaupun bukan expert tapi paham lah, bisa pakai gitu. Terus ternyata pas coba pakai Google Slide, ternyata jadi tinggal bikin kotak-kotaknya aja gitu. Terus sama ngambil gambar dari Google, terus kita masukin gambar-gambar itu gitu. Nanti kalau masih ada desainnya kita tampilin ya. Iya. Oke, kita coba tampilin. Google harus bilang makasih nih, karena kita udah ngomong berapa kali soal Google nih. Ini pertanyaan basic sebenarnya, mungkin supaya kalian atau penonton di rumah bisa paham ya konteksnya. Kenapa memilih tinggal di atau merenovasi atau membangun garasi alih-alih cari lokasi tanah baru yang lebih fleksibel mungkin? Karena ya seperti kita tahu ya, tanah sekarang tuh udah mahal banget kan gitu, apalagi daerah sini juga udah mahal banget gitu. Jadi ya kita manfaatin aja lahan yang ada gitu. Terus juga karena ini dempet sama ibu gitu, jadi bisa sambil mantau ibu juga gitu kan, dekat sama orang tua gitu. Oke, jadi semangatnya itu ya, sambil ngerawat orang tua ya. Oke, dan juga harga tanah memang nggak masuk akal nih. Iya. Saya juga bingung. Herannya nih misalnya ya, kalian nabung nih, kalian udah ngincer tanah harga 100 juta. Kalian nabung kira-kira dalam setahun dapat harga uang 100 juta tuh. Nah, di tahun kalian mau beli harganya udah nggak segitu. Itu kacau sih tuh. Kacau, harus ada yang benerin soal itu. Oke ya, tetangga online semua, kalau kalian suka dengan video ini seperti biasa kalian like, subscribe, dan juga bagikan ke sosial media kalian. Kalau masih penasaran dengan rumahnya, bisa langsung follow Huni di Garasi. Huni Garasi. Yeah. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Makasih banyak nih Mbak Siva. Sama-sama. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.